Halo koncomunya, balik lagi dengan aku Mbok Kunyah. Kunyah terus. Happy New Year konco-konco kabeh. Ya apa kabare? Selamat tahun baru 2022. Atau yang kalau bahasa Inggrisnya 2022. 2022. Semoga 2022 ini nggak seburuk 2020 ya. Tapi kita akan berharap semuanya yang terbaik buat kita semua, oke? Gimana malam tahun baru kalian kemarin? Apa yang kalian lakukan di malam tahun baru? Tahun baru kemarin, jujur, karena masih corona, aku nggak kemana-mana sih. Tapi biasanya juga malam tahun baru di keluargaku, jujur nggak ada yang spesial. Biasanya kita cuman makan malam, itu pun kadang-kadang di restoran, tapi kadang-kadang lalu muter-muter di daerah sekitar rumah gitu ya, nggak sekitar rumah sih, agak jauh, tapi nggak sampai ke pusat kota karena pusat kota masih ramai. Nah, biasanya kita muter-muter untuk di daerah sekitar rumah situ yang kita cari firework, kembang api yang besar, dan kita akan nonton kembang api atau fireworks, gitu aja sih palingan. Tapi karena corona ini masih berlangsung dengan Omicron dan kabarnya ada varian baru Delta Omicron, hopefully tidak menyerang kita semua. Jadi akhirnya kami putuskan di rumah aja tahun ini, sama seperti tahun kemarin. Di rumah aja ngapain ya? Nonton film, nonton TV, scrolling HP sampai HP lemot, dan akhirnya tidur sebelum malam tahun baru berganti. Ya, sebelumnya saya berdoa dulu sih pastinya. Oke, jadi gimana malam tahun baru kalian? Apa yang kalian lakukan di malam tahun baru? Please komen di bawah, aku pengen tahu, aku pengen baca-baca, pasti aku bacain. Kali ini kita akan coba lihat beberapa tradisi malam tahun baru yang cukup unik di negara-negara lain. Banyak banget sebenarnya, aku udah riset dan banyak banget sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di berbagai negara di dunia. Tapi kali ini aku akan persempit dengan tradisi-tradisi yang masih berkaitan dengan makanan. Makanannya pun aku pilihin yang agak-agak unik gitu ya, yang mengandung arti sesuatu gitu ya. Aku pilih aku pilih 12 tradisi yang menarik dan unik. Kali ini nggak grossing kok. 12 tradisi yang menarik dan unik dan beserta artinya. Oke, kita mulai. Tradisi pertama datang dari Jepang dengan soba noodles atau mie soba. Penduduk Jepang di malam tahun baru mereka biasanya mempunyai tradisi untuk menyantap soba tahun baru atau yang mereka sebut toshikoshi soba. Kalau di translate artinya adalah years through soba atau soba yang melewati tahun, karena mereka makannya sambil menunggu tahun baru hingga tahun barunya datang. Dan mereka memakan ini sambil menunggu dan mendengarkan lonceng besar yang biasanya ada di tempel-tempel di sana untuk dibunyikan oleh para pendeta di sana. Nah, kenapa kok soba? Why soba? Karena bentuknya ya, terutama soba atau mie itu bentuknya itu adalah panjang yang menyimbolkan panjang umur dan keberuntungan. Oke, lalu kenapa why specifically soba? Karena soba itu dibuat dari tanaman buckwheat, di mana tanaman buckwheat ini dikenal ulet. Sehingga mereka berharap dengan makan soba, mereka mempunyai panjang umur, keberuntungan, tapi juga ulet dalam bekerja. That's Japanese. Nggak kaget ya, karena memang orang Jepang itu memang ulet dalam bekerja. Oke, gimana? Apakah Anda tertarik juga untuk makan soba?
di malam tahun baru? Komen di bawah. Next. Tradisi kedua adalah 12 round fruits dari Filipina atau 12 buah bundar. Jadi, orang-orang Filipina pada malam tahun baru, mereka menyantap atau menghidangkan 12 buah yang berbentuk bundar. Ya, bukan bundar dalam artian harus benar-benar bundar, tapi ketika dipotong atau diiris-iris, buah itu akan membentuk lingkaran bundar itu seperti koin. Jadi mereka memilih buah-buah yang ketika diiris akan menyerupai koin. Kenapa koin? Karena menurut mereka koin itu merupakan lambang keberuntungan. Kenapa 12? Karena 12 itu melambangkan 12 bulan yang akan mereka melewati di tahun berikutnya. So mereka berharap dengan memakan 12 buah bundar, di setiap bulannya mereka akan mendapatkan keberuntungan. Gimana? Kalian tertarik makan buah-buahan bundar? Coba komen di bawah ya. Oke, next. Tradisi ketiga datang dari Spain atau Spanyol. Kalau tadi di Filipina ada 12 round fruits, di Spanyol ada 12 grapes. Nah, apakah sama untuk melambangkan keberuntungan dengan 12 grapes? Karena grape juga bundar gitu ya. Ternyata enggak juga. 12 grapes adalah tradisi orang Spanyol merayakan tahun baru, di mana pada saat persis ketika jam itu berdentang 12 kali, mereka akan memakan 12 biji anggur. 12 buah anggur, bukan bijinya. 12 buah anggur. Setiap dentangan itu akan satu buah anggur. Jadi exactly 12. Nah, tradisi ini berawal dari abad 19 atau sekitar awal tahun 1800, di mana di sana ada perkebunan yang bernama Alcatena. Sebentar aku cek. Di sana ada daerah yang dinamakan Alicante, di mana pada tahun 1800 itu merupakan sebuah perkebunan anggur yang sangat luas. Nah, tradisi ini dimulai oleh para pemilik perkebunan itu dengan harapan sebenarnya simpel aja. Harapannya bukan untuk tahun baru sebenarnya, tapi untuk meningkatkan penjualan anggur di akhir tahun. So it's a business strategy, but somehow orang-orang Spanyol menganggap itu sebagai suatu tradisi yang baik dan meneruskannya hingga sekarang. Jadi di Spanyol mereka bahkan untuk tradisi ini mereka menyiapkan si 12 anggur itu mungkin disediakan dalam gelas-gelas gitu ya ketika di pesta-pesta, atau ditusukan sate yang panjang, ditusuk untuk 12, atau mungkin bahkan beberapa menguliti kulitnya atau membuang bijinya. Intinya agar mereka bisa cepat-cepat mengkonsumsi itu setiap kali si jamnya berdentang. Jadi dentang deng pertama mereka makan, dentang kedua mereka makan, begitu seterusnya sampai dentang ke-12. Menarik ya. Kayaknya pengen nyoba nih tahun baru besok. Tahun baru tahun depan aku akan coba tradisi ini. Gimana dengan kalian? Silahkan komen di bawah. Tradisi keempat adalah oliebollen dari Belanda. Oliebollen ini oliebollen, mungkin kalian pernah dengar atau pernah tahu ya. Oliebollen ini juga cukup banyak dijual di Indonesia, paling nggak waktu aku kecil. Mbahku jual oliebollen ini, aku ingat banget mbahku berjualan oliebollen ini. Jadi makananku atau snackku waktu kecil salah satunya adalah oliebollen, selain perut ayam dan lain sebagainya. Oke, whatever. Tapi wajar aja karena kita tahu Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. So, wajar kalau banyak makanan-makanan Indonesia juga merupakan makanan-makanan dari
Belanda, salah satunya adalah oliebol ini. Buat kalian yang belum tahu, oliebol atau oliebollen itu ketika di translate adalah bolem itu bola, oli itu oli minyak. Jadi bola-bola yang digoreng, gitu ya, bola-bola yang digoreng, sejenis donat tapi berbentuk bola-bola. Tapi kemudian ada beberapa yang diisi gitu ya. Kalau di Indonesia ada yang diisi selai nanas, atau mungkin juga ada yang kosongan, ada yang disetiurin gula halus itu. Oke. Nah, apa hubungannya oliebollen ini dengan Belanda di tahun baru? Jadi, believe it or not, orang-orang Belanda itu punya tradisi untuk memakan si oliebollen ini di malam tahun baru. Why, kenapa oliebollen gitu ya? Apa yang spesial dengan makanan ini? Oke, sebenarnya alasannya agak-agak lucu, silly, aneh. Yang pasti begini, Belanda itu sangat dekat dengan Jerman, jadi mereka punya suku yang sama, suku yang sama dengan Jerman. Nah, di zaman dulu suku Jerman kuno, gitu ya, suku Jerman kuno yang salah satunya pasti juga tinggal di Belanda, itu mereka mempercayai bahwa mereka perlu nih makan makanan yang berminyak, sebenarnya makan makanan yang berminyak yang sangat banyak untuk menghindari Dewi Persta. Oke, aku nggak tahu cara pronounce yang benar. Persta. Dewi Persta ini adalah sebenarnya dewi si suku Jerman ini, tapi dia punya kebiasaan untuk menculik orang-orang yang tidak ikut pesta, kemudian dia membelah perut itu, orang-orang diculik itu, kemudian mengisi perutnya dengan sampah. Oke. Still, apa hubungannya perut dibelah sama oliebollen, sama makanan berminyak, gitu kan? Nah, orang-orang suku Jerman ini tadi, mereka percaya bahwa jika mereka makan banyak makanan berminyak, maka perutnya pasti banyak minyak tuh. Nah, sehingga pisaunya si Dewi Persta tadi, waktu mau mengiris perut mereka akan kepleset dan nggak jadi belah perut mereka. It doesn't make sense. Oke. Tapi apapun alasannya itu, sesili apapun itu, ini jadi sebuah tradisi buat orang-orang Belanda. Dan percaya atau enggak, di malam tahun baru, ketika Anda di Belanda, mungkin Anda yang lagi liburan ke Belanda bisa cek, pada malam tahun baru, hampir tidak ada toko-toko makanan atau penjual-penjual makanan di pinggir-pinggir jalan itu yang tidak menjual oliebollen. Please check. Dan kalau memang ada atau nggak ada, silakan komen di bawah. Oke? Next. Oke, tradisi tahun baru berikutnya yang kelima kalau nggak salah ini adalah ice cream dari Swiss. Ada apa dengan ice cream? Apa es krimnya jatuh kayak gitu? Aku sedih. Oke, jadi di malam tahun baru di Swiss itu biasanya orang-orang merayakan dengan memakai baju yang colorful, warna-warni yang ini, cerah. Kemudian mereka akan menggelar performance di malam tahun baru itu. Dan mereka akan, ketika hampir malam tahun baru, mereka akan beli es krim. Nah, ketika jamnya berdentang, mereka akan menjatuhkan setetes atau secuil es krim ke tanah. Oke, cuman setetes, yang lainnya bisa dimakan kayaknya ya. Jadi dengan menjatuhkan setetes es krim di tanah, itu mereka ingin memberi atau membawa keberuntungan buat mereka di tahun berikutnya. Cuman setetes, hatiku tadi sempat hancur ketika melihat es krimnya dijatuhkan. Bayang nggak? Satu negara menjatuhkan es krim
Dan kamu pasti tahu es krim di Swiss pasti enak banget karena mereka produsen coklat dan susu yang paling bagus. Oke. Next adalah dari Yunani, Greek, dengan Hank Onion. Oke, apa-apaan ini? Sekarang apakah mereka akan makan bawang bombay di malam tahun baru? Enggak, tenang aja, mereka nggak akan makan bombay kok. Jadi instead of memakannya, orang-orang di Yunani itu akan menggantung bombay di depan pintu rumahnya. Kenapa bombay? Karena bombay bombay itu adalah sebuah tanaman yang cepat tumbuh dan terus-terusan tumbuh. Jadi dengan menggantung bombay, mereka berharap bahwa mereka akan terus berkembang dan bertumbuh di tahun berikutnya, gitu ya. That's a very nice thought, you know? That's good. Walaupun buat Anda yang nggak tahan baunya bombay, pasti tersiksa sih. Oke, next. Masih dari Yunani adalah pomegranate atau buah delima. Ada apa ini? Kayaknya mereka akan memakannya. Enggak dimakan juga. Pomegranate atau buah delima ini enggak dimakan, tapi justru di smash itu apa ya? Di smash, dipukulin gitu ya. Pokoknya dipukulin di pintu rumah mereka pada malam tahun baru, dipukulin sekeras-kerasnya. Nah, kamu tahu bahwa buah delima ini kan buahnya kan biji-bijian gitu ya. Nah, bijinya pasti akan pecah dan bijinya pasti akan tersebar. Banyaknya biji yang tersebar itu menandakan banyaknya keberuntungan bagi orang yang memecahkannya. Itu yang dipercaya oleh orang-orang Yunani dan mereka melakukan tradisi ini. Menarik ya. Tapi ya lagi-lagi that's okay. Semoga kalau aku akan taruh alas di depan gitu ya, di depan pintu rumahku gitu ya, alas koran yang bersih, kemudian aku smash bijinya cepat dan aku makan sih kayak. Oke, next. Berikutnya adalah bread atau roti. Ini adalah tradisi dari Irlandia. Kenapa harus roti? Apa uniknya dengan roti? Well, nggak akan unik kalau cuma dimakan, karena ya berarti memang untuk dimakan gitu ya. Tapi nggak buat orang-orang Irlandia di tahun baru. Di tahun baru, roti-roti ini bukannya dimakan, tapi lagi-lagi dipukul-pukulkan di tembok rumah. Oke. Jadi mereka memukul-mukulkan roti ini di tembok rumah karena mereka percaya dengan memukul-mukulkan roti ini mereka mengusir bad luck dan roh-roh jahat di rumah dan hopefully di kehidupan mereka. Kenapa pakai roti gitu ya? Karena mereka juga berharap dengan memukul-mukulkan roti ini mereka akan mendapatkan roti atau which is ini berarti berkat gitu ya, roti atau makanan yang berkelimpahan di tahun berikutnya. Di logikku nggak masuk. Kenapa kamu buang-buang roti dan berharap dapat roti yang lebih banyak gitu? Sayang banget, aduh, my heart broken. Hatiku hancur teman-teman. Aku nih diajarin di keluargaku nggak boleh buang-buang makanan. Jadi kalau ada makanan yang dibuang itu ada pisau yang menoreh hati gitu. Ya oke lah, itu tradisi mereka ya. Aku nggak akan ngelakuin ini sih. Gimana dengan kalian? Komen di bawah. Next, tradisi berikutnya adalah
memotong apel dari Republik of Czechia. Oke, apa anehnya dengan memotong apel ini? Nggak aneh-aneh juga sih sebenarnya. Mereka literally cuma motong apel. Okay. Tapi ini gini ceritanya. Jadi orang-orang Ceko itu mempercayakan ramalan keberuntungan mereka di tahun depan dengan potongan apel ini. Jadi ini mereka di meja gitu ya, terus beberapa orang di meja, kemudian satu orang mau motong apel itu, pas dibelah jadi 2. Nah, ramalannya itu berupa itu bentuk inti dari apel yang di tengah itu. Oke. Bentuk bintang star itu menandakan keberuntungan dan kesehatan yang baik buat mereka. Tapi kalau bentuknya silang, itu menandakan ada yang sakit, jadi kesehatan kurang baik. Kayaknya nggak gampang juga ya masalahnya untuk melihat bentuknya itu. Coba kayak ini nih, kayak di sini gambar ini, masalahnya kalau dilihat-lihat nggak jelas juga bentuknya apa. Bintang bukan, cross juga bukan gitu ya. Gimana menurut kalian, ini bentuk apa sih? Coba komen di bawah. Next adalah taburan garam dari Turki. Oke, kenapa garam? Kenapa ditaburin? Oke, jadi tradisinya orang Turki adalah menaburkan garam di depan pintu rumah atau doorway mereka. Jadi pokoknya sepanjang jalan yang untuk masuk ke rumah mereka gitu ya, ditaburin garam. Garamnya ini untuk membawa keberuntungan buat mereka. Dipercaya membawa keberuntungan buat mereka. Menurut kalian gimana? Sesimpel itu sih. Menurut kalian gimana sih? Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Cuman yang aku tahu, kalau kita camping di hutan gitu ya, pakai pasang tenda, biasanya nih kita akan taburin garam di sekitar tenda kita biar nggak ada semut atau wurs lintah. So mungkin make sense, karena kalau kita digigit semut pasti sakit ya. Apalagi kalau digigit lintah, darah kita diisap, wah itu lebih trouble lagi. Jadi make sense. Coba komen di bawah. Next dari Kolombia ada kentang atau potato. Kentangnya gede-gede ini. Oke, apa yang dilakukan oleh orang Kolombia dengan kentang di malam tahun baru? Itu sebenarnya sebelum malam tahun baru gitu ya, sehari atau 2 hari sebelum malam tahun baru, mereka akan memilih 3 kentang. Lalu kentang yang satu itu dikulitin, dikupas. Kentang yang kedua itu dikulitin tapi separuh. Dan kentang yang ketiga dibiarin aja. Kemudian 3 buah kentang ini disembunyikan di bawah tempat tidur mereka. Oke. Di malam tahun barunya, pada saat jam berkentang, mereka akan merogoh di bawah tempat tidur tanpa melihat dan akan mengambil kentang pertama yang akan mereka sentuh. Diambil. Nah, kalau yang kentang yang mereka ambil itu adalah kentang yang dikulitin, jadi dikupas, nggak ada kulitnya, maka artinya mereka akan mendapatkan masalah finansial. Sementara kalau yang mereka dapat adalah kentang yang dibiarin aja, yang masih ada kulitnya, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan di finansial. Sementara kalau yang setengah-setengah tadi, ya artinya in between. Gitu. Menarik. Cuman bisa di-trick nggak sih? Betul nggak ya? Jadi kalau aku akan taruh kentang yang tidak dikuliti yang paling depan, sehingga pasti yang itu yang aku ambil, ya enggak? Kalau kalian gimana?
Oke, silakan komen di bawah. Next. Dan yang terakhir adalah meminum abu. What? Minum abu? Mbok katanya nggak GGI, gimana sih? Bentar. Sebelum kalian grow up, abunya ini bukan abu dari mayat manusia atau mayat hewan atau whatever, enggak, bukan abu itu. Abunya ini adalah, jadi gini, di Rusia mereka akan menuliskan harapan-harapan mereka, wishes mereka di tahun ke depan di sebuah kertas, oke. Kemudian kertasnya itu dibakar pakai lilin sampai jadi abu. Nah, abunya ini kemudian dicampurkan di champagne. Dan ketika malam tahun baru pergantian, mereka akan cheers dengan champagne ini yang sudah dimasukin abu kemudian diminum. Pastinya kenapa begitu, mereka dengan meminum abu itu diharapkan harapan mereka itu akan bisa terkabul gitu ceritanya. Jadi gimana, masih gross kah? Aku harap enggak ya. Oke, itu tadi adalah 12 tradisi yang ada di seluruh dunia, unik-unik yang berkaitan dengan makanan. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang tertarik untuk mengikuti beberapa tradisi itu? Yang anggur itu menarik sebenarnya, nggak terlalu merepoti dan menarik juga gitu ya. Makan mie soba bukan agak susah, agak mahal untuk beli mie soba gitu ya. 12 ounce fruit kok repot nyari 12 buah bundar. Buat aku sih sprinkle salt, oke, aku nggak terlalu percaya. Potato nggak percaya, bukan nggak percaya, bisa ditrikin, jadi nggak terlalu. Yang apple itu kayaknya sulit juga karena tandanya cuma star atau cross, jadi olive oil enggak deh kayaknya. Sejauh ini aku paling nggak percaya dengan olive oil. Tapi kalau buat kalian gimana? Mana tradisi yang bikin kalian tapi mana tradisi yang oke, boleh juga gitu ya. Silakan komen di bawah, dan juga silakan komen dan request ke saya, ke aku, konten-konten apa yang ingin kalian aku lakukan. Susah banget. Konten-konten apa yang kalian ingin aku lakukan, aku juga akan makan. Jadi kalau Anda misalnya ingin, Mbok Mbok tolong dong review makanan ini, atau mungkin kalian pemilik tenan yang ingin aku review, boleh-boleh aja. Tapi jujur reviewku agak sadis. Aku nggak mereview baik-baik. Kalau memang nggak enak, aku pasti akan bilang nggak enak. Disclaimer. Oke. Tapi kalau kalian bisa, Mbok didu dong, ini beberapa ini yang paling enak yang mana, boleh silakan komen. Atau review-review tentang makanan yang lainnya, I'm very happy to receive it. Karena jujur aku juga agak-agak kesulitan mau bikin konten apa lagi ya. Oke. Dan kalau Anda suka video ini, seperti biasa silakan like, komen, dan juga subscribe. Oke, nyalakan notifikasinya karena begitu video aku muncul pasti akan muncul juga di page YouTube kalian. Sekian dulu dari aku Mbok Kunyah. Thank you konco munyah. Kita ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Selama itu silakan kunyah terus.